Royon jatuh. Jatuh. Iya dong, jadinya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat semua dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara live IG @rscm.kencana bersama saya Dini Aprilianti yang akan memandu Anda semua selama 45 menit ke depan untuk membahas suatu tema yang sangat menarik, khususnya untuk pasangan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran buah hati. Ya, tema kali ini kita akan membahas tentang program hamil dan bayi tabung pada masa new normal. Untuk membahas materi ini, kita kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah salah satu tim dokter kebidanan konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya, bersama kami hadir Dr. Haji Muharram, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Sambil menunggu kami terhubung dengan beliau, dengan Dr. Muharram, saya informasikan bahwa saat ini RSCM Kencana merupakan zona hijau. Jadi jika Sobat Sehat semua berkeinginan untuk berkonsultasi dengan tim ke dokter kesayangan kami, jangan khawatir. Anda semua bisa datang dengan rasa aman ke RSCM Kencana. Kemudian, jika Sobat Sehat semua tetap ingin berada di rumah, tetapi ingin mengadakan konsultasi dengan tim dokter kesayangan Anda, Sobat Sehat semua juga bisa melakukan telekonsultasi melalui video call dengan dokter kesayangan Anda. Setelah itu, sebelumnya Anda bisa melakukan perjanjian di call center kami di 1500 135 atau di WA center kami di 0821 1257 7929. Untuk Sobat Sehat semua yang ingin memeriksakan diri untuk screening COVID-19 di era new normal ini, Anda juga dapat melakukan pemeriksaan di kami dengan melakukan perjanjian di nomor tersebut yang tadi saya sebutkan. Baik, sambil menunggu Dr. Muharram terhubung. Halo? Selamat siang, dokter. Halo. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu Dini. Baik. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Muharram ya. Sudah bergabung. Sudah kedengaran sekarang? Kami. Selamat bergabung, dokter. Saya haturkan terima kasih atas kehadiran dokter pada acara kami saat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dok. Dok, di acara ini kita akan membahas tentang program hamil dan bayi tabung pada masa era new normal nih, dok. Seperti yang kita ketahui ya, dok, era new normal itu apa sih, ya, gitu. Memang sangat menarik ya. Kenapa, dok?
Baik, dokter. Nih. Era new normal itu bukan kita kembali ke kehidupan awal ya, dok, tapi bagaimana Jadi kita sambil beradaptasi. ngobrol-ngobrol ya, Bu Dini ya. Baik, dokter. Bisa dengar suara saya, dokter? Iya, dok. Iya, dokter. Bagaimana nih, dok, kita menyikapi new normal ini dalam rangka pasangan yang ingin mendambakan buah hati nih, dok, mendambakan kehadiran buah hati. Bagaimana cara kita menyikapinya nih, dokter? Silakan, dokter. Iya. Baik, dok. Silakan, dok. Dan mulai ya. Jadi kita mau bicara new normal ini. Jadi mungkin slide berikutnya. Iya, ini hampir begini ya. Tadi melakukan provider kesehatannya para pasien kita dan juga tadi mencegah terjadinya penyebaran dari penyakit COVID ini. Jadi memang di sini kita harus melakukan hidup bersih dan sehat, kemudian juga membatasi transmisi ya, itu yang penting di sini. Slide berikutnya. Mungkin tiap hari kita mendengar dari Pak Ahmad Yuryanto juru bicara kita di bagian kesehatan mengenai COVID ya, apa yang disebut adanya ODP, PDP ya, atau OTG ya. Seperti kita lihat bahwa ODP atau orang dengan pemantauan biasanya dengan adanya gejala demam atau ISPA ya. Tidak disertai pneumonia ya. Dan kalau misalnya sudah disertai ya, atau penyakit pasien dengan pengawasan. Nah, juga yang cukup banyak sekarang juga ada OTG ya, OTG orang tanpa gejala. Nah, ini kita hati-hati. Kan di lapangan banyak sekali yang tidak bergejala tapi jadi karier ya, ikut betul, dokter. menyumbang ya kepada kita semua. Jadi memang kita hati-hati. Nah, di era new normal ini kita harus berhati-hati menyikapi semua itu dengan tadi mencegah diri kita sakit dan mencegah penyebaran ya, baik pada sekitar maupun lingkup pasien-pasien kita. Jadi di sini pada program bayi tabung ini juga ada beberapa atau program fertilitas pada umumnya kita harus mencegah tadi transmisi dari penyakit COVID-19 ini ke semua sektor, sehingga apa yang kita menjadi goal kan dari tata laksana fertilitas kita tercapai ya. Jangan sampai kita mau melaksanakan program ini ternyata ada gangguan sehingga tadi cancel ya, karena memang adanya terserang COVID atau tadi pas mau transfer nanti ada COVID sehingga tidak jadi ya. Nah, jadi kita di lingkungan RSCM sesuai dengan kebijakan kita dari direktur utama juga, apalagi kita sudah mencapai mendeklarasikan bahwa zona kencana ini menjadi zona hijau, apalagi di bagian unit reproduksinya di kencana ini. Jadi kita baik dari para medisnya, tenaga medisnya maupun embriologisnya semuanya sudah bebas dari COVID. Jadi kita melakukan rutin ya, melakukan pemeriksaan ya. Kemudian juga nanti juga bagi para sobat sehat bencana ini yang akan bergabung pada kami, mau nggak mau pasti akan di screening di awal di depan ya, sehingga kita sama-sama menjaga ya, karena jangan sampai teman-teman kita juga yang pasien-pasien lain atau yang ingin berobat ke kencana menjadi tercemar akibat kalau kita tidak bersih ya. Jadi memang pemakaian APD mungkin tetap dijalankan ya, seperti paling sedikit tadi masker ya, cuci tangan ya. Mungkin kalau nanti kita ketemu dengan tenaga medis kadang-kadang masih memakai face shield ya untuk tadi penyebaran ya. Oke dah, mungkin itu. Jadi memang untuk dari segi bagaimana kita
menghadapi masa pandemik ini di unit reproduksi ya. Kemudian kita mulai ke arah kehamilan ya. Jadi kalau di pemberitaan banyak sekali cerita, ternyata adanya work from home itu bikin banyak hamil ya, di berita-berita. Tapi memang tidak semua mendapatkan rezeki itu, ada juga yang masih bermasalah ya. Ada yang masih bermasalah atau yang masih ingin mencari penyebab dari permasalahan itu, bisa berobat ke Yasmin Kencana ini ya. Ya, sebagai gambaran umum ya, untuk mencapai kehamilan itu ada 4 faktor ya. Pertama, masalah sperma ya. Sperma dari laki-laki itu harus bisa membuahi ya, kualitasnya baik ya. Dan kalau sudah cukup baik juga, tadi sel telur yang dihasilkan oleh seorang ibu itu harus baik ya. Nah, kemudian juga masalah rahimnya ya, di mana nanti embrio tersebut bisa tertanam di rahim dari ibu ya. Jadi minimal ada sperma yang bagus, oosit yang bagus, atau sel telur yang bagus, menghasilkan embrio yang bagus, sehingga tadi rahimnya bisa menerima dari embrio tersebut sehingga bisa berlanjut sampai 9 bulan ya. Ya, jadi itu yang secara umum, baik mau nantinya mau bayi tabung, mau inseminasi ya, bisa kita laksanakan di sini ya. Nah, untuk masalah IVF sendiri, bayi tabung ya, mungkin dalam secara rutin memang dibagi ada 6 tahap ya. Ada tahap seleksi pasien ya, ada tahap untuk stimulasi sel telurnya, menghasilkan beberapa sel telur yang matang dan baik, kemudian melakukan pemetikan sel telur, yang kemudian juga dilanjutkan dengan kultur dari embrionya ya, kemudian baru tanam ya, transfer embrio, dan terakhir adalah proses evaluasi hasil dari penanaman tersebut jadi atau tidak ya. Jadi itu yang biasa kita lakukan. Tapi memang pada area COVID ini, pada saat ini semuanya ada tadi pencegahan transmisi. Ya. Jadi waktu sebelum datang atau mulai datang, kita mulai screening ya, jangan sampai tadi tercemar dan mencemari COVID ini. Kemudian nanti juga pas mau melakukan pengambilan sel telur, karena ada pembedahan di sana, prosedur yang kecil, jadi kita harus juga memastikan tidak ada kontaminasi baik dari pasien maupun dari tenaga medisnya, maupun nanti pas mau transfer embrio ya. Jadi kita di sini sangat-sangat menjaga ya. Kemudian jadi tadi selama COVID ini memang mau nggak mau ya, sama-sama ada proses screening ya. Itu. Mungkin sementara ini kalau di lapangan para rekan semua hampir semua di Indonesia ini maupun di seluruh dunia tidak mengadakan kegiatan IVF dulu. Memang kita secara internasional baik dari Amerika maupun dari European dan Asia Pasifik juga, kita awal-awal dari COVID itu sementara untuk stop dulu melakukan tindakan IVF. Tapi sejak 2 minggu terakhir ini dari seluruh dunia sudah membolehkan, sehingga aktivitas kita mulai lagi ya, sehingga kita juga sudah memulai ada yang penanaman beku embrio ya, ada yang sudah melakukan fresh embrio ya dengan melakukan simulasi ovum pick up ya, dan ada juga yang mulai inseminasi, dan semua kegiatan sudah mulai berjalan. Jadi saat ini sudah mulai berjalan seperti biasa, jadi jangan takut lagi untuk berkunjung ke Yasmin Kencana. Jadi apalagi yang sudah awal-awal sebelum COVID sudah merencanakan untuk transfer embrio, karena memang kita seluruh dunia itu tidak boleh melakukan transfer, sekarang sudah saatnya bisa kembali lagi ke kita ya, jadi ke kami untuk melakukan transfer embrio ya. Dan untuk yang lain juga mungkin Sobat Sehat RSC Kencana, kalau ada mengenai masalah infertilitas, bisa dalam acara ini bisa bergabung ya.
jadi melakukan tanya jawab, ya, kemudian juga apa yang masih yang ingin diutarakan bisa langsung bertanya pada acara ini. Atau nanti telemedicine juga kita bisa melakukan hal tersebut. Mungkin ini dulu, mungkin dari Ibu Dini ada Baik, tambahan. Dokter. Terima kasih dok, penjelasannya cukup menarik sekali ya Sobat Sehat semua. Jadi jangan khawatir di masa new normal ini, jangan ragu untuk melaksanakan program hamil atau harus mengikuti bayi tabung misalnya karena pilihan terakhir, tidak apa-apa. Sudah aman nih, RSM Kencana sudah aman. Baik dokter, berhubungan dengan program hamil nih dokter. Mungkin Sobat Sehat di rumah ingin tahu nih, sebetulnya apa sih dok yang dimaksud dengan infertilitas? Silakan dokter, tolong dijelaskan. Ya, terima kasih Ibu Dini. Jadi memang infertilitas itu secara umum definisinya apabila pasangan suami istri yang sudah 12 tahun menikah, hubungan suami istri teratur, tidak mendapatkan keturunan. Ya. Jadi itu yang secara umum. Tapi juga kita harus ingat, kalau di antara Sobat Sehat RSM Kencana ini, awalnya sudah mempunyai masalah, misalnya tadi ada gangguan perteluran, ya, misalnya ada polycystic ovarian syndrome, ada endometriosis, atau ada gangguan pembentukan sperma, atau gangguan enzim ereksi, jadi itu bisa cepat langsung ditangani ya, jangan ditunda-tunda sampai setahun ya, bisa langsung ke sini. Atau usia sudah di atas 35 tahun, jadi jangan nunggu sampai tahun dulu ya, karena memang makin cepat itu kita makin apa namanya, simple lah, sederhana untuk melaksanakan. Tapi kalau udah makin lama, makin sulit. Jadi harus cepat ditangani ya. Oh baik dok, berarti harus secepatnya ditangani ya dokter ya. Sekarang dok nih, untuk indikasi IVF itu atau bayi tabung itu sebenarnya apa sih dok? Mungkin Sobat Sehat semua di rumah tuh ingin mengetahui kenapa, apa yang harus mengharuskan diindikasikan untuk bayi tabung atau IVF. Silakan dokter. Ya, jadi masalah infertilitas atau yang lainnya juga ya, untuk masalah bayi tabung maupun penanganan yang lain, penyebab dari infertilitas itu pertama dari pihak laki ya, karena ini pasangan ya, karena di Indonesia ini tidak harus pasangan suami istri, jadi masalah di sperma ya. Kalau misalnya masih bisa tangani mungkin dengan prosedur-prosedur biasa atau dengan konsultasi dengan androlog ya, atau dengan urolog, bisa ditangani dengan baik, kita bisa melakukan apa namanya, tata laksana. Tapi kalau misalnya spermanya sudah dikoreksi sama beliau, tidak juga bisa terjadi perbaikan, apalagi konsentrasi spermanya itu di bawah 5 juta yang motilnya, maka mau nggak mau kita lakukan bayi tabung. Kemudian apalagi tadi ada azospermia ya, kita harus pastikan bahwa apa namanya, spermanya benar-benar terbentuk atau tidak ya, karena ada juga yang disebut azospermia itu karena penyumbatan atau memang dari pabriknya ya, dari buah zakar tidak menghasilkan sperma. Nah, kemudian dari pihak wanita ya, bisa juga karena tadi gangguan produksi sel telur ya. Kita tahu bahwa wanita itu sel telur itu dibentuk mulai dia di dalam kandungan ibunya sampai menopause ya. Nah, kadang-kadang ada gangguan seperti tadi adanya aminor primer ya, tidak haid dari awal karena memang gangguan dari sistem hipotalamus hipofisisnya di otaknya kurang begitu menstimulasi pembentukan sel telur, atau tadi ada gangguan tadi berhubungan dengan masalah obesitas atau disebut kita sebagai polycystic ovarian syndrome, ada hiperprolaktin, atau tadi udah mulai penuaan ya. Itu bisa juga kalau bisa diatasi dengan masalah dengan obat-obat konvensional, bisa untuk bayi tabung. Atau tadi masalah tubanya mampet atau tidak terbentuk ya dari penyakit kongenital, maka langkah berikutnya adalah bayi tabung. Jadi kalau misalnya mampet, kedua tubanya atau tadi tidak terbentuk tubanya, maka itu bayi tabung. Kemudian tadi ada masalah endometriosis yang saat itu cukup banyak ya. Kadang-kadang endometriosis itu
bisa hamil spontan, kadang-kadang perlu inseminasi. Tapi kalau misalnya tidak bisa tertangani oleh yang hal biasa, bisa pada derajat yang sedang atau berat, kadang-kadang membutuhkan IVF karena memang endometriosis membuat suasana di dalam panggung itu menjadi lengket-lengket sehingga si kubahnya tidak berfungsi. Ya. Gitu. Itu salah satunya. Atau idiopatik semuanya bagus tapi nggak hamil-hamil juga. Udah sperma bagus, saluran telur bagus, masa pertemuan bagus, tapi tidak hamil. Sudah coba dengan pengobatan konvensional tidak berhasil, maka bayi tabung menjadi salah satu pilihannya. Terima kasih. Baik, dokter. Untuk sobat sehat semua yang ingin berpartisipasi atau mengirimkan pertanyaan, silakan bisa mengetik di kolom komentar di bawah ini ya. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya nih dokter dari sobat sehat Nizam Misis. Dok, kalau masih ada kista endometriosis karena udah operasi 2 kali tidak bersih, apakah bisa langsung program bayi tabung? Silakan dok. Ya, jadi untuk program bayi tabung ini kita harus melihat semua sisi ya, termasuk dari tadi kelayakan apakah pasangan tersebut bisa menjadi kader untuk bayi tabung ya. Seperti tadi Bu Nizar sudah melakukan operasi endometriosis sampai 2 kali ya. Nanti akan kita lihat apakah jumlah sel telurnya masih layak untuk mengikuti program ya. Karena memang terus terang dengan endometriosis akan menurunkan cadangan sel telur, apalagi sudah 2 kali operasi, kemungkinan besar cadangan sel telurnya makin sedikit. Jadi kita akan periksa. Kalau masih ada, biasanya kita melakukan usaha untuk melakukan pengambilan sel telurnya. Nanti juga apalagi endometriosis juga berkaitan dengan masalah masih adanya kista ya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ada kista, di sini kita harus melakukan penyelamatan sel telur yang ada ya. Nah, biasanya kalau misalnya masih ada kista, kistanya masih cukup besar, kalau tidak mengganggu untuk pengambilan, kita bisa langsung program. Jadi nanti biasanya diambil dahulu sel telurnya, kita jadikan embrio. Nah, untuk juga masalah penanamannya di rahim itu juga perhatikan apakah memang si endometriosisnya mengganggu endometriumnya enggak. Kalau endometriumnya masih tidak begitu bagus untuk menerima embrionya, maka tidak bisa langsung ditanam, tapi kita lakukan pembersihan dulu endometriumnya. Jadi si embrio yang sudah jadi kita bukukan dulu, kemudian kita lakukan perbaikan dari rahimnya sehingga bisa layak untuk ditanam. Ya, tapi kalau semuanya layak ditanam ya kita akan lakukan penanaman. Ya, jadi kita lihat situasi masing-masing individu. Kalau misalnya layak ditanam kita langsung tanam, tapi kalau tidak layak kita lakukan perbaikan dulu dari rahimnya ya, sehingga goal kita tadi menghasilkan kehamilan yang baik kita bisa capai. Jadi jangan takut berincar, ya, datang dulu kita lihat keadaannya, sel telurnya bagaimana, apakah apa yang harus kita perbaiki sehingga nanti benar-benar kita bisa menghasilkan sel telur yang baik ya, untuk layak ditanami oleh sperma untuk menghasilkan tadi embrio yang baik ya. Baik dokter, terima kasih dok penjelasan, semoga cukup jelas ya Bu ya. Selanjutnya nih dok, pertanyaan dari Iwidya Stuti. Saya sudah usia 40 tahun, pernah keguguran karena janin tidak bisa berkembang. Dan saya obesitas nih dokter. Apakah masih bisa untuk program hamil dok? Karena haid saya teratur dok. Silakan dokter, tolong dijawab dok. Ya, jadi masalah obesitas ini, masalah keguguran, masalah usia memang sangat mempengaruhi dari keberhasilan kehamilan ya. Jadi ibu apalagi di sini ada riwayat keguguran, berarti untuk secara kasar bahwa ibu sebenarnya bisa hamil ya, hanya masa keguguran. Jadi kita harus melihat penyebab kegugurannya
harus lebih baik lagi ya. Jangan sampai nanti pas bayi tabung udah capek-capek hamil keguguran berulang. Jadi kita cari penyebab kenapa kegugurannya. Itu ntar dilihat apakah memang kegugurannya terjadi embrio kemudian meninggal atau belum terbentuk embrionya, karena agak sedikit berbeda. Yang satu sangat berhubungan dengan masalah kromosom kalau berhubungan dengan baited ovum, tapi kalau misalnya kematian mudiga biasanya paling banyak karena tadi antifosforid syndrome ya. Kemudian masalah obesitas, memang obesitas juga mengganggu juga untuk tadi jadi faktor risiko juga untuk menjadi terjadinya keguguran ya. Dan masalah usia juga tadi berhubungan dengan masalah kromosom juga ya. Karena makin tinggi usia wanita, makin tinggi angka cacat kromosomnya. Maka tadi kita lihat seksama ya, apa yang kita bisa perbaiki sehingga tadi kalau nanti kita akan melakukan IVF atau bayi tabung, kita bisa kehamilan tercapai dan kita tetap bisa mempertahankan kehamilan selama hamil. Ya, jangan sampai nanti udah capek-capek hamil gugur juga ya. Itu mungkin tahap-tahapannya. Terima kasih. Baik, Dok. Silahkan datang ke kami ya. Selanjutnya dari Ibu Sari Widya nih, Dok. Dok, saya sudah OPU dan belum ET karena dinding rahim saya masih tipis. Jadi embrio saya dibekukan. Sebaiknya saya datang ke klinik Yasmin untuk lanjut ET pada haid keberapa ya? Oh, ini ternyata pasien Yasmin, dokter. Silakan, Dok. Iya. Ya, Ibu, memang saat ini endometrium tipis itu menjadi PR kita juga ya. Jadi penyebab dari endometrium tipis banyak sekali. Pertama bisa dari kemampuan si hormon itu bisa berefek atau berpengaruh dari pertumbuhan dari sel-sel lapisan rahim tersebut ya. Bisa karena tadi penyebabnya karena hormonnya kurang bagus ya Bu ya, atau bisa karena tadi si penerima hormonnya di sel-sel rahimnya tidak begitu bagus ya, sehingga kita harus memperbaiki namanya kalau di istilah kedokteran reseptornya Bu ya, yang menerimanya. Kalau jangan sampai yang udah bagus hormonnya, tapi kalau yang nerimanya di sel-sel endometrium yang nggak bagus, jadi nggak berkeming ya meskipun kasih obat-obatan. Atau tadi pembuluh darahnya kurang bagus di sekitar endometriumnya, lapisan rahim tersebut, sehingga kita harus perbaiki. Jadi untuk itu memang kita harus pastikan dulu penyebab dari endometrium yang tipis ini Bu. Jadi silahkan datang dulu karena kita harus melihat penyebabnya. Nanti kalau udah terkendali baru kita transfer. Jangan sampai nanti pas transfer rahimnya belum kemampuan untuk menerima si embrionya belum bagus, jadi sayang ya. Udah capek-capek kita mempunyai embrio yang bagus, tapi kalau rahimnya belum bisa menerima nanti bisa gagal. Jadi memang secepatnya Bu datang ke kemari karena memang kita sudah normal lagi, jadi kita bisa mencari penyebab dari endometrium tipisnya itu Bu ya. Silahkan Bu datang. Baik, Dok. Selanjutnya nih, Dokter. Ada pertanyaan dari Ibu Nurmala Dewi Wendra. Dok, saya adalah salah satu pasien dari IVF yang gagal karena ada kekentalan darah. Dan saya lagi kontrol ke dokter hematologi. Yang ingin saya tanyakan, apabila darah saya sudah normal, kapan waktu yang tepat saya buat konsul lagi dengan dokter? Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi memang salah satu tadi ya penyebab gagalnya kehamilan ya atau kegagalan berulang pada program bayi tabung atau kegagalan ada tadi keguguran berulang adalah kekentalan darah ya. Jadi kalau biasanya kita berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di hematologi. Nanti kalau misalnya dari hematologi sudah membaik dan kriteria diagnosisnya membaik,
biasanya udah bisa boleh. Jadi ibu nanti langsung bisa berkonsultasi dengan bagian hematologinya untuk menanyakan kapan boleh memulai ya. Nah, karena memang pada keadaan nanti pas transfer embrio juga ada reaksi-reaksi yang memang beda bila mana seseorang pada saat belum ada embrio ya. Jadi nanti kalau udah dinyatakan aman oleh hematologinya, nanti akan ke kita untuk dilihat apakah memang ada masih ada reaksi tidak terhadap protein yang bila kita akan masukkan. Jadi tolong nanti ibu datang aja bu, kita akan lihat, kita akan tes apakah sudah bisa enggak. Memang biasanya untuk penderita-penderita dengan hiperkoagulasi memang agak lebih dini untuk pemberian antikoagulannya sehingga tidak terjadi keguguran atau kegagalan implantasi di rahimnya pada saat ditanam ya. Jadi memang tuh concern kita jadi pada pasien-pasien yang dengan gangguan-gangguan hemodinamik atau tadi hiperkoagulasi harus ditangani dengan awal. Silahkan ibu datang ke kami juga sekalian juga karena memang meskipun ibu dengan hematologi kita tetap harus memperhatikan masalah rahimnya, jangan sampai nanti tadi karena masa pembekuan nanti mengurangi nutrisi dari darah-darah yang di sekitar rahim atau endometrialnya ya. Jadi tetap harus datang kontrol di klinik kami. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Baik, semoga cukup jelas. Ternyata cukup kompleks nih ya masalahnya. Selanjutnya nih dokter dari Sobat Sehat Ibu Susianti Darmawan. Ada pertanyaan seperti ini dok. Apakah IVF di Kencana ada yang pernah berhasil di usia 42 tahun? Jika sudah ada di usia tersebut, apakah masih ada peluang? Silakan dok. Iya, memang usia 40 ke atas memang keberhasilan kehamilan seluruh dunia itu ya kita antara 8-10% ya Bu ya. Jadi memang tidak seperti yang waktu umur di bawah 30 tahun yang kehamilannya sekitar 50-60%. Tapi di klinik kami banyak juga yang berhasil ya, sekitar 8-10% ya tingkat kehamilannya. Jadi memang masih ada harapan Bu, tapi tadi kita akan lihat secara seksama cadangan sel telur. Karena memang beda-beda setiap individu, ya setiap pasangan. Ada problemnya cuman di wanitanya, kadang-kadang double sama pasang suaminya, atau memang kompleks sama keduanya. Jadi memang masing-masing punya keterbatasan. Jadi kita harus lihat semuanya. Nanti kita lihat protokolnya apa aja yang harus kita laksanakan. Jadi jangan takut. Memang sih paling tua di kita yang dihamil sekitar 45 tahun ya. Tapi itu sekitar 2%-an. Tapi ya kalau bisa sebelum 43 tahun sudah mulai berobat ya Bu ya. Meskipun memang golden periodnya rata-rata sekitar 35-38 tahun ya Bu ya. Kalau bisa secepatnya Bu ya, ditunggu. Terima kasih. Baik dokter. Kira-kira nih dok, ada maksimal usia nggak dok? Usia maksimal berapa yang bisa mengikuti untuk bayi tabung dokter? Iya, sebenarnya secara pasti tidak. Ya. Hanya secara konsensus biasanya kalau udah 43 ke atas dengan cadangan sel telur dia sangat sedikit ya, itu kita juga secara secara ilmiah memang harus dipertanggungjawabkan karena memang makin tua untuk wanita apalagi di atas 43 tahun biasanya makin rendah ya, kurang lebih sekitar 3%-an untuk kehamilan. Apalagi tadi masalah kelainan kongenitalnya makin tinggi ya. Jadi tadi harus dibicarakan masing-masing individu ya.
Jadi apalagi kalau udah beberapa kali gagal, sampai 6 kali gagal ya program bayi tabungnya, kita benar-benar harus melihat secara nyata memang ya masih menjadi kader yang baik atau tidak ya. Jadi memang harus dibicarakan dari masing-masing individu. Tapi memang biasanya sekitar 43 tahun kalau AMH sudah sangat sedikit, di bawah 0,5 biasanya kita anjurkan sudah tidak mengikuti lagi. Tapi memang tergantung juga dari situasi masing-masing individu. Kadang-kadang 45 masih punya cadangan tersebut masih seperti umur 48 tahun ya. Tapi memang secara kondisi memang meskipun AMH-nya masih bagus atau cadangan sel masih bagus, tapi memang secara kromosom tetap kurang begitu baik ya. Itu mungkin penjelasannya mungkin masing-masing individu Bu ya, jadi beda-beda. Silakan. Baik dokter, terima kasih nih dok jawabannya. Dok, kemudian ini dok, ada sobat sehat semua mungkin ingin mengetahui ya, apa sih dok perbedaan antara bayi tabung dengan inseminasi? Mungkin dokter bisa tolong bantu jelaskan dok? Ya, jadi kalau inseminasi itu menjadi yang berbeda dengan bayi tabung. Kalau inseminasi itu masih memerlukan keaktifan dari si sperma itu harus menembus barikade di leher rahim, ya, kemudian pematangan di leher rahim, kemudian juga dia harus jalan ke tuba, ya, kemudian dia akan melakukan pertemuan di tuba fallopi, ya. Jadi benar-benar saluran-salurannya harus bagus, ya. Untuk bayi tabung itu pembuahannya dibantu di laboratorium, jadi mereka tidak membutuhkan lagi tuba fallopi. Jadi untuk sementara tempat pertemuan antara sperma dan sel telurnya itu diambil alih di laboratorium. Jadi nanti setelah jadi embrio yang cukup baik, cukup matang, baru kita transfer ke rahim. Jadi kalau pada saat inseminasi itu yang disemprotkan adalah sperma, ya. Jadi kita membypass fungsi dari leher rahimnya. Tapi kalau untuk bayi tabung itu yang kita taruh di rahim adalah embrio yang sudah jadi yang tinggal menempel di rahim. Jadi memang lebih tinggi keberhasilannya dibandingkan dengan inseminasi. Ya, gitu. Nah dokter, angka keberhasilan untuk bayi tabung itu berapa persen ya dok? Ya, seperti dikatakan tadi ya, tergantung usia ya, kemudian digantung problema masing-masing ya. Ada single problem, misalnya dari ibunya aja atau suaminya aja atau memang keduanya ya. Tapi secara umum kalau usia-usia di bawah 30 tahun itu sekitar 50-60% angka keberhasilannya ya. Tapi kalau misalnya makin tua, misalnya mau 35 tahun itu sekitar 30% sampai 35%. Kemudian kalau udah 40 tahun itu sekitar tadi 8-10%, dan di atas 43 tahun sekitar 3%. Itu secara kasar ya. Tapi kalau misalnya ntar ditambahin dengan endometriosis, ditambahin dengan azoospermia, ditambah dengan tadi unexplained infertilitas, maka ada sedikit beberapa penurunan, sehingga memang itu akan kita jelaskan. Gitu. Jadi memang makin muda makin bagus, karena tadi yang paling dominan di sini adalah masalah usia dari ibu ya. Masalah usia ya. Baik dokter. Selanjutnya nih dokter, ada pertanyaan dari sobat sehat Ibu Detri Prawi. Haid saya teratur dok, namun didiagnosa PCO. Apakah harus bayi tabung dokter? Karena sperma suami saya OAT katanya dok. Silakan dokter. Iya. Sebenarnya kasus ibu kalau bisa ditangani dengan konvensional bisa hamil dulu ya. Jadi, tapi untuk hamil tadi butuhnya ada prasyarat ya. Tadi masa saluran telurnya harus bagus ya Bu ya. Kalau itu bagus masih oke. Kemudian rahimnya juga masih oke. Nah kalau misalnya dua kompartemen tadi bagus, tadi masa perteluran
dan masalah sperma. Kalau masalah spermanya oligoastenonya masih ringan ataupun masih di atas 5 juta, kita masih bisa konvensional. Nah, tinggal sekarang masalah petelurannya. Memang sebagai lini pertama untuk penanganan dari PCOS itu adalah tadi lifestyle dulu, konvensional dulu ya, untuk obat-obatannya dikasih biasanya kasih Comifen Citrat, kalau nggak berhasil baru nanti naik ke gonadotropin. Nah, kalau misalnya sampai sana, apalagi sudah di drilling ovarium tidak berhasil, biasanya lanjut ke bayi tabung ya, karena tadi kegagalan untuk melakukan stimulasi ovarium dengan konvensional tidak berhasil, maka kita lakukan dengan bayi tabung ya. Gitu. Jadi kalau bisa secara konvensional tidak berhasil, baru ke bayi tabung tersebut, Ibu ya. Baik dok, semoga cukup jelas ya Bu ya. Selanjutnya nih dokter dari Sobat Sehat juga nih dok. Selamat siang dari Ibu Intan ya dok, Ibu Intan Francis. Selamat siang dokter. Kalau kondisi suami azoospermia dan istri kedua tuba non paten, apakah masih bisa hamil dengan ikut program bayi tabung dok? Silakan dok. Ya, jadi kalau dengan tuba non paten, kedua-duanya Bu ya, memang itu menjadi indikasi untuk melakukan bayi tabung ya. Nanti biasanya dari kami akan melihat kondisi dari tubanya Bu ya. Kalau tuba non patennya itu atau mampetnya itu masih baik-baik saja, tidak jadi komplikasi, misalnya hidrosalping atau pembengkakan, bisa langsung melakukan program bayi tabung. Tapi kalau misalnya bengkak, ya kita harus membereskan dulu ya, biasanya dioperasi dulu, karena kalau enggak nanti ada racun-racun yang mengganggu saat penempelan embrio tersebut di rahim. Jadi mau nggak mau nanti dibereskan dulu. Tapi kalau ibu tadi tubanya tidak baik, tapi maksud saya tidak paten, tapi normal, itu bisa, tapi tidak ada komplikasi seperti hidrosalping, maka bisa langsung bayi tabung ya Bu ya. Jangan lama-lama Bu, karena nanti jangan sampai ada penyakit lain ya. Baik dok, semoga cukup jelas ya Bu. Katanya jangan lama-lama Bu, lebih baik secepatnya ya. Kemudian dokter nih, mungkin Sobat Sehat di rumah ingin mengetahui nih Bu, dok, sebetulnya proses dari bayi tabung itu seperti apa sih dok? Dari awal mungkin sampai akhirnya, silakan dokter tolong jelaskan dokter. Ya, jadi minimal ada 6 tahap ya. Hanya mungkin tahap ada pandemi COVID ini ada tambahan-tambahan tadi ya. Kalau jadi pertama seleksi pasien ya Bu ya. Nah di seleksi pasien ini tadi mau dilihat indikasinya, kemudian syarat-syaratnya cukup enggak ya. Dan sampai nanti kita udah capek-capek stimulasi, taunya ada COVID-nya, jadi harus berhenti tengah jalan. Atau tadi cadangan setelurnya sangat sedikit sehingga batal karena tidak ada sel telurnya, atau tadi spermanya 0 ya, tapi nolnya bukan karena nol penyumbatan, tapi memang kegagalan dari testikel tidak menghasilkan sama sekali sel telurnya. Jadi itu harapan. Apalagi di Indonesia ini tidak menganut adanya peminjaman rahim atau donor sel telur ya, atau peminjaman sperma ya. Jadi memang benar-benar suami istri. Kalau bukan suami istri tidak boleh. Jadi itu menjadi kelayakan kami. Nah, kalau itu layak, kemudian baru kita melakukan stimulasi. Nah, dalam stimulasi ini juga tadi harus dijamin bahwa tidak ada masalah transfer dari COVID-nya ya. Jadi kita stimulasi sekitar 10 sampai 12 hari.
Nah, di sini juga cukup stres kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang kita juga di sini ada, kalau di kami ada program pendampingan dari para dokter-dokter psikiater kita sehingga bisa mengcoping bagaimana jangan sampai stres ya. Nah, 10 sampai 12 hari biasanya di sini nanti didapatkan 1 sampai 20 mm ya. Kadang-kadang kalau responnya bagus, sekitar 10 sampai 12 telur bisa kita dapatkan. Tapi kalau misalnya pasien-pasien dengan PCOS itu kadang-kadang bisa sampai 20 sampai 30. Nah, itu hati-hati bisa berstimulasi. Tapi kadang kalau yang tadi yang usia-usia lanjut atau memang ada endometriosis itu kadang-kadang kurang dari 5 sehat telur. Nah, kalau udah dapat yang diameter 20 mm atau 18 mm, baru kita akan melakukan tahapan pengambilan sel telur. Nah, saat pengambilan sel telur ini biasanya 36 jam setelah dinyatakan dia layak, itu diambil sel telur dengan pembiusan di sini. Nah, di sini Bapak juga harus siap ya. Jangan sampai Ibu siap, Bapak lagi keluar kota ya. Jadi biasanya itu kurang lebih hari ke-12-13 sperma akan diambil. Kalau Bapak bisa dari cukup dengan ejekulat, tapi kalau misalnya ada misalnya azospermia itu diambil dari testikel atau dari saluran epididymisnya, saluran spermanya. Nah, kalau sudah digabungkan nanti dikultur tuh sekitar 3 sampai 5 hari. Kalau misalnya banyak sel telurnya bagus-bagus, bisa kita kultur sampai hari ke-5 atau blastosis. Tapi kalau misalnya di bawah 6 gitu, kita biasanya sampai hari ke-3 aja. Nah, kemudian penanaman ya. Habis penanaman, nah itu tunggu hasil nih 2 minggu. Nah, lagi 2 minggu ini juga cukup penantian ya. Biasanya untuk menghilangkan stres bisa tadi ikut program anti stresnya di kita, atau tadi bisa berkaitan kecil. Nah, khusus di area COVID ini mohon juga tadi selama program sedikit mengisolasi, karena kita jangan sampai tadi ada OTG yang datang ke rumah, atau apalagi ada PDP yang terkontaminasi sehingga tadi mengganggu program kita. Jadi kan dari mulai menyatakan ikut program, kita mulai melakukan mencegah transmisi ya, baik kita maupun para pasien ya, sehingga nanti program bisa berjalan. Dan sampai nanti udah transfer embrio demam ya, itu juga mengganggu proses penanaman. Itu. Baik dokter, berarti cukup jelas ya untuk sobat sehat semua ya. Bagaimana dari awal untuk proses bayi tabung, kemudian faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan bayi tabung, kemudian indikasinya, seperti itu ya sobat sehat di rumah. Nah, baik sobat sehat semua sekalian yang saya hormati, waktu perjumpaan kita rupanya sudah hampir selesai. Kemudian jika ada pertanyaan sobat sehat yang belum memang sempat ditanyakan sama dokter, sobat sehat semua bisa langsung datang berkonsultasi untuk bertemu dengan Dr. Muharram atau tim dokter kesayangan Anda lainnya di RSCM Kencana. Karena ingat ya sobat sehat di rumah, bahwa RSCM Kencana sekarang merupakan zona hijau. Atau kalaupun memang sobat sehat semua belum sempat untuk datang ke RSCM Kencana, Anda bisa melakukan telekonsultasi di rumah saja dengan melakukan video call dengan dokter kesayangan Anda di RSCM Kencana. Terima kasih Dr. Muharram atas waktunya, Dok. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, Dokter. Semoga terima kasih juga para sobat ya, sehat RSCM Kencana. Baik dok, semoga ilmu yang hari ini disampaikan dapat bermanfaat ya dokter buat kami semua dan sobat sehat di rumah. Dok, kami minta kata penutup nih atau wejangan-wejangan buat sobat sehat semua di rumah nih. Bagaimana untuk menghadapi era new normal ini, apa yang harus dilakukan supaya kita tetap selalu hidup sehat dalam menjalani program hamil ini. Silakan dok. Ya, pertama para sobat sehat,
kita harus menjaga kesehatan kita, kesehatan reproduksi kita ya. Jadi meskipun masih banyak juga work from home ya, itu jangan lupa tetap olahraga, kena sinar matahari ya, agar vitamin D-nya bagus ya. Untuk kebiasaan-kebiasaan tadi makan junk food, ya, merokok itu benar-benar ditinggalkan ya, hingga nanti kualitas sperma maupun tadi sehat telurnya kita bisa jaga ya. Apalagi tadi orang mempunyai kecenderungan hiperkoagulasi juga bagus ya, sehingga jadi tadi meskipun mau ikut program kehamilan menjadi hasilnya baik ya. Kemudian juga jangan lupa bayi tabung merupakan alternatif penanganan masalah reproduksi. Jadi jangan takut, jangan ragu kalau ada masalah. Kencana Yasmin ini kita lihat apakah masih bisa secara konvensional, kalau tidak kita melakukan tadi yang lebih advance ke IVF-nya. Tentu tadi masalah transmisi dari penyakit COVID ini yang sampai sekarang belum ada vaksinnya, kita jaga jangan sampai tadi mengganggu program kita, sehingga tadi kita sama-sama sehat dari segi provider juga para sobat juga sehat, juga tidak melakukan sakit dan tidak mencemarkan lingkungan, sehingga kita sama-sama bisa menjalankan program ini dengan baik dan tadi hasilnya tidak diganggu juga oleh penyakit COVID ini yang masih cukup mengganggu di dunia reproduksi. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih jangan dokter lupa atas wejangannya jaga dokter ya. kesehatan ya. Terima kasih sekali dokter. Ya. Baik sobat sehat semua, acara ini harus kami akhiri. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai bertemu lagi di talk show selanjutnya dengan materi-materi yang tentunya tidak kalah menarik dari materi yang hari ini. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSM sana melebihi harapan pelanggan. Saya Dini Aprilianti undur diri. Selamat siang. Terima kasih. Siang. Udah.